Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Azmi Fawas, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305120453 dari kelas TIB 23. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai subnetting IPv4. Pengertian: subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Lalu tujuan dari subnetting adalah yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Hal yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Hal yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongensi atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Alasan mengapa harus subnetting, yaitu untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10.000 IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network IT yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network IT yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Lalu subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Network merupakan identitas suatu kelompok IP, sedangkan broadcast merupakan alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network merupakan IP pertama dari suatu kelompok, dan broadcast merupakan IP terakhir dari suatu kelompok. Lalu setelah konfigurasi selesai, kita melakukan percobaan. Kita ubah menjadi simulasi dulu. Lalu kita edit filter. Kita matikan semuanya kecuali ICM4 seperti ini. Lalu kita seperti pada modul, kita kirimkan paket simple PEDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PEDU ICMP-nya. Kita kirimkan dari PC1 ke PC3. Lalu kita play. Kita tunggu terlebih dahulu.
bentar. Dapat nyala ya. Seperti pada layar, PC3 akan mengirim kembali ke PC1 karena PC1 mengirim ke PC3, bukan ke PC-PC lainnya. Dan tadi tidak keluar dari router karena PC3 berada pada router, pada switch, maksud saya pada switch yang sama dengan PC1. Lalu langkah kedua, percobaan kedua, kirim paket simple dari PC1 ke PC4. Dari PC1 ke PC4, kita delete terlebih dahulu. Kita mengirim dari PC1 ke PC4. Lalu kita amati. Yang pertama, paket dikirim, lalu keluar ke router, kirim ke switch ke router, dari router ke switch kedua, ke lab kedua, lalu dari lab kedua mengirim ke semua PC di dalamnya, lalu diterima oleh PC4. Lalu PC4 mengirim kembali ke router kembali, lalu mengirim kembali ke PC pertama, PC pengirim. Seperti pada layar tersebut. Yang diterima oleh PC pertama. Lalu percobaan ketiga, kirim paket dari PC2 ke PC5. Kita delete terlebih dahulu. Kita kirim paket dari PC2 ke PC5 di luar dari switch pertama. Kita play. Pertama mengirim ke switch, lalu switch mengirim ke router karena PC5 ada di lab lain, di switch lain. Dari router mengirim ke switch kedua, tapi tidak diterima karena pada PC keempat IP konfigurasinya adalah 0, jadi tidak mengirim. Lalu pada percobaan keempat, kita hapus terlebih dahulu. Di sini kirim paket dari PC3 ke PC6. Kita pilih dulu. Kita kirim dari PC3 switch 1 ke PC6 di switch kedua. Lalu kita play. Jadi tidak dapat mengirim dikarenakan default gateway-nya adalah 0000. Jadi tidak dapat mengirim. Bahkan belum sampai ke switch udah ditolak. Seperti itu. Lalu kita masuk ke percobaan kedua, yang dimana kita akan menggunakan real time, kita menggunakan simulation, itu menggunakan command prompt. Jadi di sini kita pindah ke real time terlebih dahulu. Di sini
kita lihat tracing dari PC1 ke PC3. Dari PC1 kita terminal command prompt maksud saya. Dari PC1 ke PC3. Sini PC3 merupakan di sini IP PC3 yaitu 192.168.1.3. Kita copy. Lalu kita ketik tracer, kita paste. Kita ketik 192.168.1.3. Akan mengeluarkan hasil seperti ini. Lalu kita kirim dari PC1 ke PC4. Kita ketik tracer 192.168.1 dan 65. Enter. Saya akan mengeluarkan hasil seperti ini. Lalu kita mengirim dari PC1 ke PC5. Dari PC2 ke PC5. Kita keluar dulu. Dari PC2 ke PC5. Kita ketik sama tracer 192.168.1 dan kita lihat IP dari PC ini 166. Kita enter. Seperti ini hasilnya. Lalu tracing dari PC3 ke PC6. Dari PC3 kita pilih command prompt 192 tracer terlebih dahulu, tracer 192.168.167. Ini tidak mengeluarkan hasil karena tidak bisa keluar, tidak bisa mengirim. Tenakan error version timeout seperti pada yang ada di layar, request timeout seperti itu. Lalu kita cek ada kedua dan request timeout. Seperti itu. Mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih.